Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Cahya Priyatno, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen KC, dan yang kami hormati Mbak Zita, selaku asisten dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen KC. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Cost Allocation, Customer Profitability Analysis, and Sales Variance Analysis. Ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok 8. Yang pertama, Anastasia Rizky dengan NIM 2031-2009. Yang kedua, Amalia Putri Lestari dengan NIM 2031-2021. Yang ketiga, Rindang Kurnia dengan NIM 2031-2024. Yang keempat, Santika Amelia dengan NIM 2031-2032. Yang kelima, Farah Itsna Pradipta dengan NIM 2031-2052. Dan yang terakhir, Nadilah Rizwina Hilda dengan NIM 2031-2059. Topik pembahasan kami ada 6 subbab. Yang pertama, analisis profitabilitas pelanggan. Yang kedua, profil profitabilitas pelanggan. Yang ketiga, laporan laba rugi operasional berbasis hierarki biaya. Yang keempat, kriteria untuk memandu keputusan alokasi biaya. Yang kelima, profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Yang keenam, varians penjualan. Next. Materi pertama akan dibacakan oleh Nadilah Rizwina. Oke, terima kasih Rindang. Untuk materi yang pertama adalah analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan adalah pelaporan dan penilaian pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Analisis perbedaan pelanggan dalam pendapatan dan biaya mengungkapkan mengapa ada perbedaan dalam pendapatan operasional yang diperoleh dari pelanggan yang berbeda. Pendapatan berbeda karena perbedaan jumlah yang dibeli dan harga diskon, sedangkan biaya berbeda karena tuntutan yang berbeda ditempatkan oleh pelanggan pada sumber daya perusahaan. Manajer menggunakan informasi analisis profitabilitas pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan operasional perusahaan menerima perhatian yang tinggi dari perusahaan dan pelanggan yang merugi tidak menggunakan banyak sumber daya dari pendapatan yang mereka berikan. Customer Revenue Analysis. Berikut contohnya kami ambil dari perusahaan Astel. Tabel ini menunjukkan data profitabilitas divisi ProValue untuk 2019 menggunakan Value Chain Activity Based Costing. Yang pertama, revenue, jumlah total untuk 150.000 unit sebesar 150 juta dolar dan per unitnya sebesar 1.000 dolar dari 150 juta dolar dibagi 150.000 unit. Kemudian cost of goods sold itu jumlah totalnya sebesar 102 juta dolar dan per unitnya sebesar 680 dolar dari 102 juta dolar dibagi 150.000 unit. Cost of goods sold itu sama dengan total manufacturing cost karena tidak ada persediaan awal atau akhir. Selanjutnya ada operating income. Itu rinciannya yang pertama R&D cost jumlah totalnya sebesar 2.400.000 dan per unitnya sebesar 16 dari 2.400.000 dibagi 150.000. Design cost of product and process jumlah total sebesar 3 juta dan per unitnya sebesar 20 dari 3 juta dibagi 150. Untuk marketing and administration cost jumlah total sebesar 15 juta dan per unitnya sebesar 100 dari 15 juta dibagi 150.000. Untuk distribution cost, jumlah totalnya sebesar 9 juta dan per unitnya sebesar 60 dari 9 juta dibagi 150.000. Untuk customer service cost, jumlah totalnya sebesar 3.600.000 dan per unitnya sebesar 24 dari 3.600.000 dibagi 150.000. Untuk total operating cost-nya sebesar 33 juta dan per unitnya sebesar 220. Untuk full cost of the product sebesar 135 juta dan per unitnya sebesar 900. Untuk operating income-nya sebesar 15 juta dan
per unitnya sebesar 100. Kemudian ada customer cost analysis. Hierarki biaya pelanggan mengkategorikan biaya terkait dengan pelanggan ke dalam kumpulan biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya yang berbeda atau basis alokasi biaya atau tingkat kesulitan yang berbeda dalam menentukan hubungan sebab akibat atau hubungan manfaat yang diterima. Berikut ada 5 kategori biaya tidak langsung dalam hierarki biaya. Yang pertama ada biaya tingkat unit keluaran pelanggan, yang merupakan biaya aktivitas untuk menjual setiap unit kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya penanganan produk dari setiap komputer yang terjual. Yang kedua, biaya tingkat batch pelanggan adalah biaya aktivitas yang terkait dengan sekelompok unit komputer yang dijual kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproses pesanan atau untuk melakukan pengiriman. Yang ketiga ada biaya mempertahankan pelanggan, adalah biaya aktivitas untuk mendukung pelanggan individu, terlepas dari jumlah unit atau batch produk yang dikirim ke pelanggan. Contohnya adalah biaya kunjungan ke pelanggan atau biaya tampilan di situs pelanggan. Yang keempat adalah biaya saluran distribusi, yang merupakan biaya aktivitas yang terkait dengan saluran distribusi tertentu daripada setiap unit produk, setiap batch produk, atau pelanggan tertentu. Contohnya adalah gaji manajer saluran distribusi grosir divisi Provayu. Yang terakhir adalah biaya mempertahankan divisi, adalah biaya aktivitas divisi yang tidak dapat ditelusuri ke pelanggan individu atau saluran distribusi. Contohnya adalah gaji manajer divisi Provayu. Berikutnya adalah customer level cost. Pada tampilan 15.2 ini menunjukkan informasi mengenai rincian biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran, administrasi, distribusi, dan layanan pelanggan biaya dan penggerak biaya untuk divisi Provayu pada tahun 2019. Berikut rincian biaya pemasaran dan administrasi divisi Provayu. Yang pertama dari sale order, untuk cost driver-nya jumlah pesanan penjualan dengan total cost sebesar 6.750 dan total kuantitasnya 6.000 sale order dengan cost per unit sebesar 1.125 per pesanan penjualan yang didapat dari 6.750 dibagi 6.000. Kemudian kategori hierarki cost-nya adalah customer batch level cost. Yang kedua dari customer visit. Untuk cost driver-nya jumlah kunjungan customer dengan total cost sebesar 4.200 dan total kuantitasnya sebesar 750 customer visit dengan cost per unit sebesar 5.600 per customer visit yang didapat dari 4.200 dibagi 5.600. Untuk kategori hierarki cost-nya adalah customer sustaining cost. Kemudian wholesale channel marketing sebesar $800.000 dengan kategori hierarki cost-nya adalah distribution channel cost. Kemudian ada business sale channel marketing sebesar 1.350 dengan kategori hierarki cost-nya adalah distribution channel cost. Kemudian Provayu Division Administration sebesar 1.900 dengan kategori hierarki cost-nya adalah division sustaining cost. Untuk total biaya marketing dan administrasi sebesar $15 juta. Selanjutnya rincian biaya distribusi. Yang pertama adalah product handling. Untuk cost driver-nya jumlah dari cubic feet move dengan total cost sebesar 4.500 dan total kuantitasnya sebesar 300.000 cubic feet dengan cost per unit sebesar $15 per cubic feet yang didapat dari 4.500 dibagi 300.000. Untuk kategori hierarki cost-nya adalah customer output unit level cost. Yang kedua adalah regular shipments. Untuk cost driver-nya jumlah dari regular shipments dengan total cost sebesar 3.750 dan total kuantitasnya 3.000 regular shipments dengan cost per unit sebesar 1.250 per regular shipments yang didapat dari 3.750.000 dibagi 3.000. Dan untuk kategori hierarki cost-nya adalah customer batch level cost. Kemudian ada rush shipments. Untuk cost driver-nya jumlah dari rush shipments dengan total cost sebesar $750.000 dan total kuantitasnya 150 rush shipments dengan cost per unit sebesar 5.000 per rush shipments yang didapat dari
750.000 dibagi 5.000 dengan kategori hari key cost-nya adalah customer patch level cost. Untuk total biaya distribusi sebesar 9 juta dolar. Selanjutnya ada rincian biaya customer service. Dari customer service, cost driver-nya jumlah dari unit yang dikirim dengan total cost sebesar 3.600.000 dan total kuantitasnya adalah 150.000 unit yang dikirim dengan cost per unit sebesar 24 dolar per unit yang dikirim. Yang didapat dari 3.600.000 dibagi 150.000 dengan kategori hierarchy cost-nya adalah customer output unit level cost. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinda. Baik, terima kasih Hilda. Ini merupakan tabel tampilan 15-3. Tabel tampilan 15-3 menunjukkan pendapatan operasional tingkat pelanggan untuk 4 pelanggan grosir menggunakan informasi pendapatan pelanggan dan biaya tidak langsung tingkat pelanggan. Pada tampilan 15-3 ini, yang pertama, revenue at list price. Customer A sebesar 33 juta, customer B sebesar 27.500.000, customer G sebesar 5.500.000, dan customer J sebesar 4.400.000. Kemudian price diskon. Customer A sebesar 3 juta, customer B sebesar 1.250.000, customer G sebesar 750.000, dan customer J tidak ada diskon. Lalu revenue. Customer A sebesar 30 juta, didapat dari revenue at list price 33 juta, dikurangi price diskon sebesar 3 juta. Customer B sebesar 26.250.000, customer G sebesar 4.750.000, dan customer J sebesar 4.400.000. Kemudian cost of goods sold. Customer A sebesar 20.400.000 didapat dari 680 dolar dikali dengan 30.000, customer B sebesar 17 juta didapat dari 680 dolar dikali 25.000, customer G sebesar 3.400.000 didapat dari 680 dolar dikali 5.000, customer C sebesar 2.720.000 didapat dari 680 dolar dikali 4.000. Selanjutnya gross profit. Customer A sebesar 9.600.000 didapat dari 30 juta dikurangi dengan 24.400.000. Customer B sebesar 9.250.000, customer G sebesar 1.350.000, dan customer J sebesar 1.680.000. Kemudian customer level cost, yang pertama market cost pada sales order dan customer visit. Sales order customer A sebesar 1.350.000 didapat dari 1,125 dolar dikali 1.200. Customer B sebesar 1.125.000 didapat dari 1,125 dolar dikali 1.000. Customer G sebesar 675.000 didapat dari 1,125 dolar dikali 600, dan customer C sebesar 337.500 didapat dari 1,125 dolar dikali 300. Selanjutnya customer visit. A sebesar 840.000 didapat dari 5.000 dolar dikali 150. Customer B sebesar 560.000 didapat dari 5.600 dolar dikali 100. Customer G sebesar 280.000 dolar didapat dari 5.600 dolar dikali 50. Dan customer J sebesar 140.000 dolar didapat dari 5.600 dolar dikali 25. Kemudian ada distribution cost, mencakup product handling, regular shipment, dan rush shipment. Produk handling customer A sebesar 900.000 dolar didapat dari 15 dolar dikali 60.000, customer B sebesar 750.000 dolar didapat dari 15 dolar dikali 50.000, customer G sebesar 150.000 dolar didapat dari 15 dolar dikali 10.000, dan customer C sebesar 120.000 dolar didapat dari 15 dolar dikali 8.000. Lalu regular shipment-nya customer A sebesar 750.000 dolar didapat dari 1,250 dolar dikali 600, customer B sebesar 500.000 dolar
didapat dari $1,250 dikali 400, customer G sebesar $375.000 didapat dari $1,250 dikali 300, dan customer J sebesar $150.000 didapat dari $1,250 dikali 120. Kemudian cost return-nya customer A sebesar $125.000 didapat dari $5.000 dikali 25. Customer B sebesar $25.000 didapat dari $5.000 dikali 5. Customer G sebesar $100.000 didapat dari $5.000 dikali 20. Dan customer J sebesar $15.000 didapat dari $5.000 dikali 3. Kemudian customer service cost. Untuk customer service pelanggan A sebesar $720.000 didapat dari $24 dikali 30.000. Customer B sebesar $600.000 didapat dari $24 dikali 25.000. Customer G sebesar $120.000 didapat dari $24 dikali 5.000. Dan customer C sebesar $96.000 didapat dari $24 dikali 4.000. Kemudian untuk total level cost sebesar $4.685.000 untuk customer A, lalu sebesar $3.560.000 untuk customer B, dan sebesar $1.700.000 untuk customer G, dan total sebesar $858.500 untuk customer J. Kemudian untuk total customer level operating income, pelanggan A sebesar $4.715.000, customer B sebesar $5.690.000, customer G sebesar minus $350.000, dan total untuk customer J sebesar $821.500. 2. Profil profitabilitas pelanggan. Profil profitabilitas pelanggan adalah alat yang berguna bagi manajer. Mengapa? Mari kita melihat contoh berikut. Tabel pameran 15/4. Yang pertama, yaitu pelanggan retail kode B dengan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $5.690.000. Pelanggan pendapatannya sebesar $26.250.000 dan tingkat pelanggan pengoperasian pendapatan dibagi oleh pendapatan sebesar 21,7%. Angka ini didapat dari $5.690.000 dibagi dengan $26.250.000 dikali 100%. Lalu kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian sebesar $5.690.000. Lalu kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $5.690.000 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 38%. Angka ini didapat dari $5.690.000 dibagi $15.027.500 dan 100 dikali 100%. Yang kedua, pelanggan retail kode A. Tingkat pelanggan pengoperasian penghasilannya sebesar $4.915.000, pelanggan pendapatan sebesar $30 juta, pengoperasian pendapatan dibagi dengan pendapatan sebesar 16,4%, dan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $10.605.000 yang didapat dari tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan B ditambah A, yaitu $5.690.000 ditambah $4.915.000. Lalu kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 71%. Kemudian pelanggan retail kode C mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $2.655.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $13 juta. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar 20,4%, kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $13.260.000 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 88%. Kemudian pelanggan retail kode D mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $1.445.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $7.250.000
tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar 19,9%, kumulatif pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar 14.705.000, dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 98%. Kemudian pelanggan retail kode F mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $986.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $5.100.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar 19,3%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $15.691.000 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 104%. Kemudian pelanggan retail kode J mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar 821.500 dan pelanggan pendapatan sebesar 4.400.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar 18,7%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $16.512.500 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 110%. Kemudian pelanggan retail kode E mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $100.000 dan pelanggan pendapatan sebesar 1.800.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar 5,6%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $16.612.500 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 111%. Kemudian pelanggan retail kode G mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar minus $350.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $4.750.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar minus 7,4%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $16.262.500 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 108%. Kemudian pelanggan retail kode H mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar minus $535.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $2.400.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar minus 22,3%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $15.727.500 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 105%. Kemudian pelanggan retail kode I mendapatkan tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar minus $700.000 dan pelanggan pendapatan sebesar $2.600.000. Tingkat pelanggan pengoperasian dibagi oleh pendapatan sebesar minus 26,9%. Kumulatif tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $15.027.500 dan kumulatif tingkat pelanggan pendapatan operasional sebagai persentase dari total tingkat pelanggan pendapatan operasional sebesar 100%. Kemudian total tingkat pelanggan pengoperasian penghasilan sebesar $15.027.500 dan total pelanggan pendapatan sebesar $97.550.000. 3 pelanggan yang paling menguntungkan menyumbang 88% dari total pendapatan operasional tingkat pelanggan. Pelanggan ini berhak mendapatkan layanan dan prioritas tertinggi bagi sejumlah kecil pelanggan untuk menyumbangkan persentase tertinggi dari pendapatan operasional. Selanjutnya menyajikan analisis profitabilitas. Pada pameran 15/5 ada dua macam diagram atau dua cara umum mengilustrasikan untuk menampilkan hasil analisis profitabilitas pelanggan. Diagram pertama atau panel A yang berada di sisi kiri atas. Nah, persentase diagram batang di panel A merupakan cara untuk memvisualisasikan profitabilitas pelanggan karena yang pertama, pelanggan yang sangat menguntungkan jelas menonjol. Di panel A ini adalah pelanggan B. Dan kedua, jumlah pelanggan yang tidak menguntungkan dan besarnya kerugian akan terlihat seperti pelanggan I. Kemudian diagram panel B.
yang berada di sisi kanan bawah adalah cara alternatif yang populer untuk mengekspresikan profitabilitas pelanggan. Bagian ini disebut kurva paus karena bentuknya menyerupai ikan paus bungkuk yang melengkung ke belakang pada titik di mana pelanggan mulai menjadi tidak menguntungkan. Pameran 15.002 hingga pameran 15.005 menekankan tahunan profitabilitas pelanggan. Manajer juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain ketika memprioritaskan pelanggan, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, kemungkinan retensi pelanggan. Maksudnya, semakin besar kemungkinan pelanggan akan terus melakukan bisnis kepada perusahaan, maka semakin berharga pelanggan tersebut. Kedua, potensi pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi kemungkinan penjualan di masa depan kepada pelanggan, maka semakin berharga pelanggan tersebut. Ketiga, profitabilitas pelanggan jangka panjang. Keempat, peningkatan permintaan keseluruhan dari memiliki pelanggan referensi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk belajar dari pelanggan. Pelanggan yang memberikan ide tentang produk baru atau cara untuk meningkatkan produk yang sudah ada sangat berharga. Misalnya, menggunakan fitur review produk atau feedback. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Santika Amelia. Baik, terima kasih Rindang. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan 5 langkah untuk mengelola profitabilitas pelanggan. Yang pertama, ada identifikasi masalah dan ketidakpastian. Masalahnya adalah bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya di seluruh pelanggan. Manajer tidak yakin bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi profitabilitas pelanggan di masa depan. Yang kedua, mendapatkan informasi. Manajer mengidentifikasi pendapatan masa lalu yang dihasilkan oleh setiap pelanggan dan biaya tingkat pelanggan yang terjadi di masa lalu untuk mendukung setiap pelanggan. Yang ketiga, membuat prediksi tentang masa depan. Manajer memperkirakan pendapatan yang mereka harapkan dari setiap pelanggan dan biaya tingkat pelanggan yang akan mereka keluarkan di masa depan. Yang keempat, membuat keputusan dengan memilih di antara alternatif. Dalam membuat keputusan alokasi sumber daya, manajer mempertimbangkan efek jangka panjang seperti potensi pertumbuhan penjualan di masa depan dan peluang untuk memanfaatkan akun pelanggan tertentu untuk melakukan penjualan ke pelanggan lain. Yang kelima, melaksanakan keputusan dan mengevaluasi kinerja. Setelah keputusan diimplementasikan, manajer membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diprediksi untuk mengevaluasi keputusan yang mereka buat, implementasinya, dan cara meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan laporan laba rugi operasional berbasis hierarki biaya. Nah, berikut adalah laporan laba rugi operasional divisi ProValue tahun 2019 yang menggunakan hierarki biaya. Di sini ada dua saluran distribusi. Yang pertama ada dari grosir dan sales customer. Total pendapatan dari grosir dan sales customer sebesar 150 juta USD. Setelah itu, dikurangi dengan cost of goods sold ditambah customer level cost sebesar 125.550 USD, didapat customer level operating income-nya atau pendapatan operasional tingkat pelanggannya sebesar 24.450 USD. Setelah itu, pendapatan operasional tingkat pelanggan tersebut dikurangi biaya saluran distribusi pendapatan operasional sebesar 2.150 USD. Didapat distribution channel level operating income atau tingkat saluran distribusinya sebesar 22.300 USD. Nah, tingkat saluran distribusi tersebut akan dikurangi dengan biaya administrasi, biaya R&D, dan biaya desain. Totalnya itu 7.300 USD. Setelah itu, didapat division operating income atau pendapatan operasional divisinya sebesar 15 juta USD.
Selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi dari Komputer Astel untuk tahun 2019 yang menggunakan hierarki biaya. Di sini ada total pendapatan dari divisi ProValue dan divisi Dashpoint, yaitu sebesar 350 juta USD. Total pendapatan tersebut akan dikurangi dengan total biaya operasi dari kedua divisi tersebut yang besarnya 305 juta USD. Setelah itu didapat pendapatan operasional divisi sebelum biaya perusahaan sebesar 45 juta USD. Nah, pendapatan operasional divisi tersebut akan dikurangi dengan biaya iklan perusahaan sebesar 1.050 USD dan biaya administrasi perusahaan sebesar 4.400 USD. Didapat operating income atau pendapatan operasionalnya sebesar 39.550 USD. Bagian selanjutnya adalah kriteria untuk memandu keputusan alokasi biaya. Kriteria untuk keputusan alokasi biaya. Yang pertama, sebab akibat. Dengan menggunakan kriteria ini, manajer mengidentifikasi variabel yang menyebabkan sumber daya dikonsumsi. Misalnya, manajer dapat menggunakan jumlah pesanan penjualan sebagai variabel ketika mengalokasikan biaya pengambilan pesanan ke produk dan pelanggan. Alokasi biaya berdasarkan kriteria sebab akibat cenderung paling kredibel bagi personel operasi. Yang kedua, manfaat yang diterima. Dengan menggunakan kriteria ini, manajer mengidentifikasi penerima manfaat dari output objek biaya. Biaya objek biaya dialokasikan di antara penerima manfaat secara proporsional dengan manfaat yang diterima masing-masing. Yang ketiga, ada kewajaran atau ekuitas. Kriteria ini sering dikutip dalam kontrak pemerintah ketika alokasi biaya merupakan dasar untuk menetapkan harga yang memuaskan bagi pemerintah dan pemasoknya. Yang terakhir adalah kemampuan untuk menanggung. Kriteria ini menganjurkan pengalokasian biaya secara proporsional dengan kemampuan objek biaya yang menanggung biaya yang dialokasikan. Contohnya, alokasi biaya administrasi perusahaan atas dasar pendapatan operasi divisi. Asumsinya, divisi yang lebih menguntungkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyerap biaya administrasi perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa. Selanjutnya yang kelima adalah profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Di bagian ini kami membahas tentang menentukan jumlah kumpulan biaya dan biaya yang akan dimasukkan dalam setiap kumpulan biaya. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa biaya perusahaan memiliki dua kategori utama, yaitu yang pertama biaya iklan perusahaan, yang di dalamnya terdapat biaya iklan dan promosi untuk mempromosikan merek perusahaan. Jadi dalam materi ini kita mengambil contoh dari perusahaan Astel Komputer. Nah, dalam Astel Komputer itu biaya iklan perusahaannya sebesar $1.050.000. Dan yang kedua adalah biaya administrasi perusahaan. Di dalamnya terdapat gaji eksekutif, sewa, dan biaya administrasi umum. Dan pada Astel ini sebesar $4.400.000. Nah, berikut adalah untuk menerapkan alokasi biaya korporasi dan divisi. Jadi Astel Komputer mengalokasikan total $1.050.000 biaya iklan korporat ke kedua divisi berdasarkan pendapatan masing-masing divisi menurut manfaat yang diterima. Didapat dari yang pertama ProValue Division. ProValue Division didapat dari biaya iklan perusahaan sebesar $1.050.000 dikali $150 juta dibagi dengan pendapatan divisi ProValue sebesar $150 juta yang ditambahkan dengan pendapatan divisi Dashpoint sebesar $200 juta, kemudian menghasilkan $450.000. Selanjutnya dari Dashpoint Division, biaya iklan perusahaan sebesar $1.050.000 dikali pendapatan divisi Dashpoint sebesar $200 juta.
yang dibagi dengan pendapatan divisi pro value sebesar $150 juta yang ditambahkan dengan pendapatan divisi Des Points sebesar $200 juta, kemudian menghasilkan $600.000. Yang ini merupakan cara untuk menerapkan alokasi biaya administrasi setiap divisi. Jadi, Astel Komputer mengalokasikan administrasi perusahaan sebesar $4.400.000 untuk setiap divisi berdasarkan biaya administrasi divisi karena peran utama administrasi perusahaan adalah untuk mendukung administrasi divisi. Perhitungannya yaitu yang pertama Pro Value Division. Biaya administrasi perusahaan sebesar $4.400.000 dikali biaya administrasi divisi untuk divisi Pro Value sebesar $1.900.000 dibagi dengan biaya administrasi divisi untuk divisi Pro Value sebesar $1.900.000 yang ditambahkan dengan biaya administrasi divisi untuk divisi Des Points sebesar $2.100.000, kemudian menghasilkan $2.090.000. Selanjutnya dari Des Points Division, biaya administrasi perusahaan sebesar $4.400.000 dikali biaya administrasi divisi untuk divisi Des Points sebesar $2.100.000 dibagi biaya administrasi divisi untuk divisi Pro Value sebesar $1.900.000 yang ditambahkan dengan biaya administrasi divisi untuk divisi Des Points sebesar $2.100.000, kemudian menghasilkan $2.310.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farah. Baik, terima kasih Sasa. Kemudian masalah dalam mengalokasikan biaya perusahaan ke divisi dan pelanggan. Dalam mengalokasikan biaya perusahaan ke divisi dan pelanggan, tim manajemen Astel membuat beberapa pilihan saat mengumpulkan dan mengalokasikan biaya perusahaan ke divisi. Dua isu yang ada antara lain adalah yang pertama, pengalokasian biaya perusahaan ke divisi. Permasalahan yang timbul mengenai pengalokasian tersebut adalah apakah Astel harus mengalokasikan biaya sesuai yang bervariasi menurut aktivitas divisi atau membebankan biaya tetap juga. Kemudian manajer Astel sendiri mengalokasikan biaya variabel dan biaya tetap ke divisi, kemudian ke pelanggan, karena biaya yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis jangka panjang. Yang kedua, banyaknya kumpulan biaya yang harus digunakan Astel ketika mengalokasikan biaya ke divisi, saluran, dan pelanggan. Pertimbangan utamanya adalah untuk membangun kumpulan biaya homogen sehingga semua biaya dalam kumpulan biaya memiliki hubungan sebab akibat atau manfaat yang sama dengan dasar alokasi biaya. Seperti ketika Astel melakukan alokasi biaya perusahaan ke divisi, Astel dapat menggabungkan biaya iklan perusahaan dan biaya administrasi perusahaan ke dalam suatu kumpulan biaya jika kedua kategori memiliki sebab akibat yang sama dengan dasar alokasi biaya yang sama. Menentukan biaya yang homogen memerlukan penilaian dan harus ditinjau kembali secara teratur. Kemudian menggunakan biaya yang dialokasikan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan. Keuntungan lain dari pengalokasian biaya kepada pelanggan adalah adanya peluang untuk mengelola biaya perusahaan, seperti misalnya manajer saluran grosir ingin menyelidiki apakah jumlah yang dibelanjakan untuk iklan korporat atau R&D dan desain membantu dalam mempromosikan penjualan kepada pelanggan grosir. Perhitungan tersebut mendorong evaluasi ulang mengenai jumlah dan jenis perikanan, R&D, dan aktivitas desain. Topik yang terakhir adalah varians penjualan. Static budget variance atau varians anggaran statis adalah perbedaan dari hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan di dalam anggaran statis. Analisis kami berfokus pada perbedaan antara margin kontribusi aktual dan yang dianggarkan. Kemudian, flexible budget variance and sales volume variance. Flexible budget variance atau variance anggaran fleksibel adalah perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel yang sesuai dengan tingkat output aktual dalam periode anggaran. Margin kontribusi anggaran fleksibel sama dengan margin kontribusi yang dianggarkan per unit dikalikan dengan unit aktual yang terjual dari setiap produk. Kemudian sales volume variance atau variance volume penjualan adalah perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dan jumlah anggaran statis yang sesuai. Pada tabel tersebut,
total varians anggaran statis adalah 2.125.000 yang tidak menguntungkan didapat dari pengurangan antara margin kontribusi aktual sebesar $35.850.000 dikurangi dengan margin kontribusi yang dianggarkan sebesar $37.975. Kemudian varians anggaran fleksibel yang terdapat pada tabel tersebut sebesar $400.000 dihasilkan dari selisih antara actual result sejumlah $35.850.000 dikurangi flexible budget sebesar $36.250.000 dan varians volume penjualan yang terdapat pada tabel tersebut sebesar $1.725.000 dapat dari pengurangan antara flexible budget sebesar $36.250.000 dengan static budget sebesar $37.975.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amalia. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya ada sales mix varian. Sales mix varian adalah perbedaan antara margin kontribusi yang dianggarkan untuk bauran penjualan aktual dengan margin kontribusi yang dianggarkan untuk bauran penjualan yang dianggarkan. Contoh perhitungan dari sales mix variance yaitu yang pertama ada grosir. Perhitungannya yaitu actual units of all per-value sold sebesar 150.000 unit dikalikan dengan actual sales mix percentage sebesar 0,6667 dikurangi dengan budgeted sales mix percentage sebesar 0,60 dikalikan dengan budgeted contribution margin per unit sebesar $225 per unit menghasilkan $2.250.000 favorable. Selanjutnya, business sale dapat dari 150.000 unit, yaitu actual unit of all per-value sold, dikalikan dengan actual sales mix percentage sebesar 0,333, dikurangi dengan budgeted sales mix percentage sebesar 0,40, dikalikan dengan budgeted contribution margin per unit sebesar $275 per unit, menghasilkan total sebesar $2.750.000 unfavorable, sehingga total sales mix variance yaitu $500.000 unfavorable. Setelah melihat tabel ini, dapat disimpulkan bahwa varians bauran penjualan dapat menguntungkan untuk grosiran karena presentasi aktualnya lebih besar dibandingkan dengan persentase penjualan yang dianggarkan. Sebaliknya, business sale tidak memiliki varians yang menguntungkan karena persentase aktualnya lebih rendah dibandingkan persentase yang dianggarkan. Selanjutnya, sales quantity variance. Sales quantity variance merupakan perbedaan antara margin kontribusi yang dianggarkan berdasarkan unit aktual yang terjual dari semua produk dengan margin kontribusi dalam anggaran statis yang didasarkan pada unit yang dianggarkan dari semua produk yang akan dijual. Perhitungan dari sales quantity variance yaitu yang pertama ada grosiran. Ini dihitung dari actual total per-value sold dikurangi dengan budgeted total per-value sold sebesar 150.000 unit dikurangi dengan 155.000 unit dikalikan dengan budgeted sales mix percentage sebesar 0,60 dikalikan dengan budgeted contribution margin per unit sebesar $225 per unit, sehingga totalnya menjadi $675.000 unfavorable. Selanjutnya, business sales, yaitu perhitungan antara aktual total per-value sold dikurangi budgeted total per-value sold sebesar 150.000 unit dikurangi dengan 155.000 unit dikalikan dengan budgeted sales mix percentage sebesar 0,40 dikalikan dengan budgeted contribution margin per unit sebesar $275 per unit menghasilkan $550.000 unfavorable, sehingga total sales quantity variance sebesar $1.225.000 unfavorable. Varians ini tidak akan menguntungkan jika unit aktual dari semua produk yang terjual tidak lebih besar dari unit yang dianggarkan dari semua produk yang terjual. Selanjutnya, market share and market share
Market size variance. Yang pertama ada market share variance. Merupakan perbedaan dalam margin kontribusi yang dianggarkan untuk ukuran pasar aktual dalam unit yang semata-mata disebabkan oleh pangsa pasar sebenarnya, menjadi berbeda dari pangsa pasar yang dianggarkan. Perhitungan dari market share variance yaitu actual market size in units sebesar 800.000 unit dikalikan actual market share sebesar 0,1875 dikurangi dengan budgeted market share sebesar 0,20 dikalikan dengan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix sebesar $245 per unit. Total market share variance sehingga menjadi $2.450.000 unfavorable. Selanjutnya ada market size variance, merupakan perbedaan margin kontribusi yang dianggarkan pada pangsa pasar yang dianggarkan semata-mata disebabkan oleh ukuran pasar aktual dalam unit menjadi berbeda dari ukuran pasar yang dianggarkan dalam unit. Perhitungan dari market size variance yaitu actual market size sebesar 800.000 unit dikurangi dengan budgeted market size sebesar 775.000 unit dikalikan budgeted market share sebesar 0,20 dikalikan dengan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix sebesar $245 per unit. Total market size variance menjadi $1.225.000 favorable. Berikut ada analisis varians pangsa pasar dan ukuran pasar divisi ProValue untuk tahun 2019. Perhitungan yang pertama ada actual market size sebesar 800.000 dikalikan dengan actual market share sebesar 18,75% dikalikan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix sebesar $245.000. Totalnya menjadi $36.750.000. Perhitungan yang kedua yaitu actual market size dikalikan budgeted market share dikalikan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix. Totalnya menjadi $39.200.000. Perhitungan yang ketiga yaitu static budget. Static budget ini budgeted market size dikalikan dengan budgeted market share dikalikan dengan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix sebesar $37.975.000. Untuk mencari market share variance yaitu selisih antara perhitungan pertama dengan perhitungan kedua totalnya menjadi $2.450.000 unfavorable. Untuk perhitungan market size variance didapatkan dari selisih perhitungan 2 dan perhitungan 3. Totalnya sebesar $1.225.000 favorable. Untuk mendapatkan sales quantity variance, yaitu selisih antara market share variance dengan market size variance sebesar $1.225.000 unfavorable. Beberapa perusahaan lebih menekankan varians pangsa pasar daripada varian ukuran pasar. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa varian ukuran pasar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan preferensi konsumen yang berada di luar kontrol manajer. Sedangkan varian pangsa pasar mengukur seberapa baik manajer terhadap rekan-rekan kerja mereka. Saat menghitung varians pangsa pasar dan varians ukuran pasar, harus hati-hati, karena tidak semua informasi tentang varians tersebut tersedia untuk semua industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.